Bab 1071. Putra Ningpotian yang sejati. Ayah, apakah kau membunuh anak ini? Zai Anping menampakkan ekspresi penuh ketakutan. Dia tidak mengantisipasi bahwa bahkan tetua agung, makhluk sekuat itu, tidak dapat mengalahkan Ning Fan. Berpikir bahwa dia telah berhasil lolos dari cengkeraman Ning Fan sebelumnya, perasaan lega tanpa sadar muncul dalam hatinya. Tidak, anak ini belum mati. Zai Yonghui menatap tajam ke dalam debu berasap. Dia masih bisa merasakan kehadiran Ning Fan, hidup dan aktif. Meski lemah, ia tidak pernah hilang. Mungkin dia terluka parah, atau mungkin dia berpura-pura. Ia merasa agak lega. Saking gembiranya tadi, ia menyerang dengan kekuatan penuh karena marah. Jika dia secara tidak sengaja membunuh Ning Fan, maka dia tidak akan mampu menyelesaikan tugas orang itu. Nak, keluar. Aku tahu kamu belum mati. Jika kalian tidak keluar, aku akan segera mengirim orang untuk memburu orang-orang yang baru saja kalian kirim. Dia tidak khawatir orang-orang itu akan melarikan diri. Sebagai salah satu dari 5 sekte besar Kunlun, kekuatan sekte Flying Immortal berada di luar imajinasi orang biasa. Bahkan jika mereka melarikan diri sekarang, asalkan tidak lebih dari 3 hari, Zai Yonghui dapat menyuruh murid-muridnya menemukan mereka. Adapun setelah 3 hari, jika orang-orang itu menemukan tempat persembunyian, mereka mungkin tidak dapat ditemukan. Keheningan menyelimuti asap selama beberapa saat sebelum suara acuh tak acuh Ning Fan terdengar. Jadi, inilah kekuatan alam Sudo dan tampaknya tidak sekuat yang kubayangkan. Sesosok muncul dari asap, tak salah lagi Ning Fan yang baru saja diserang kekuatan penuh Zai Yonghui. Pakaiannya agak lusuh, mukanya penuh debu, dan sekujur tubuhnya penuh luka. Namun dari penampilannya, dia tampaknya tidak mengalami luka kritis. Mendesis. Semua orang tanpa sadar terkesiap serempak. Mereka semua telah melihat betapa kuatnya serangan penuh kekuatan Zai Yonghui. Kalau saja itu salah satu dari mereka, apalagi kalau berhasil menangkapnya, kemungkinan besar mereka sudah kalah di tengah jalan. Jika beruntung, mereka mungkin selamat dengan cedera parah. Tetapi orang ini masih saja melompat-lompat. Sungguh tidak dapat dipercaya. Bagus sekali, pantas menjadi putra Ningpotian, mampu menahan serangan penuhku. Meski Zai Yonghui mengatakan ini, sedikit keterkejutan masih terlihat di matanya. Anak ini baru berada pada tahap pembentukan fondasi akhir. Sebagai seorang kultivator alam Sudodan, membunuh seorang pendirian yayasan semudah membunuh anjing, serangan berkekuatan penuh bahkan tidak melukai anak ini dengan parah. Heh, sudah kubilang, kalian semua hanyalah cangkang kosong. Ning Fan mencibir, kekuatannya melonjak dalam dirinya, bagaimana kalian, makhluk lemah, bisa selamat dari tangan ayahku dulu. Mendengar provokasi Ning Fan, raut wajah Zai Yonghui menjadi muram, dan ia berkata dengan dingin, Nak, apa kau benar-benar berpikir ayahmu tak terkalahkan? Sekalipun dia kuat saat itu, ada orang-orang di Kunlun yang lebih kuat darinya. Biarkan aku katakan padamu, jika ayahmu muncul, akan segera ada kekuatan besar yang akan membunuhnya. Pembicara mungkin tidak menyadarinya, tetapi pendengar menargetkan pesannya. Kilatan melintas di mata Ning Fan saat ia mendeteksi informasi penting dalam kata-kata Zai Yonghui. Di Kunlun, ada seseorang yang lebih kuat daripada yang terkuat dari 5 sekte besar. Jika tidak, Zai Yonghui tidak akan menyebut akan ada yang ikut campur. Namun wakil master sekte Zhuang Peng dengan jelas menyebutkan bahwa di Kunlun, yang ada hanyalah kultivator alam Sudodan. Berdasarkan kekuatan Zai Yonghui sebagai patokan, dia bahkan tidak bisa membunuhnya, apalagi ayahnya. Jadi, apakah benar-benar ada kultivator tahap inti emas di Kunlun? Berbagai pikiran terlintas dalam benaknya, tetapi Ning Fan dengan cepat menyingkirkannya. Itu adalah kekhawatiran untuk kemudian hari. Sekarang, dia perlu memikirkan cara untuk melarikan diri dari Zai Yonghui. Setelah percakapan singkat tadi, dia menyadari bahwa dia jelas bukan tandingan Zai Yonghui. Kesenjangan antara tahap pendirian fondasi akhir dan alam Sudo dan terlalu besar. Mungkin dengan kekuatannya saat ini, dia tidak akan kalah banyak dalam pertarungan nyata melawan seorang kultivator alam Sudodan. Namun bagi para kultivator di wilayah itu, kesenjangan sekecil apapun itu sangatlah besar. Baiklah kalau begitu, mari kita lihat apakah kau bisa membunuhku hari ini. Ning Fan mengangkat tangan kanannya, dan pedang panjang di kejauhan terbang kembali, mendarat di telapak tangannya. Jangan sombong, berlututlah di hadapanku. Aura mengerikan meletus dari Zai Yonghui dan melingkupi Ning Fan. Harus dikatakan, kekuatan alam Sudodan milik Zai Yonghui memang mengerikan. Pada saat ia diselimuti aura ini, Ning Fan merasakan ancaman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ancaman ini bahkan mendatangkan ketakutan besar antara hidup dan mati dalam hatinya. Kesalahan sedikit saja bisa mengakibatkan kematiannya di tangan Zai Yonghui. Ayah, dulu ayah pernah menghadapi orang-orang itu, sekarang giliranku.
Ning Fan dengan lembut membelai pedang panjang itu, matanya dipenuhi kenangan. Pedang itu juga bergetar sedikit, seolah menanggapi kata-kata Ning Fan. Sesaat ia seperti melihat sosok yang menjulang tinggi berdiri di hadapannya. Makhluk-makhluk kuat dari 5 sekte besar mengelilinginya, namun mereka tidak berani bertindak gegabah karena satu orang itu. Menghadapi aura kuat yang menyerbu ke arahnya, Ning Fan meraung rendah, mengangkat pedang panjang itu dengan keras ke atas. Suara mendesing. Seperti pita, cahaya pedang menyapu, membentuk cahaya bilah pedang sepanjang beberapa meter, langsung menebas ke arah Zhai Yonghui di udara. Aura penindasan yang menyebar luas itu langsung tercabik-cabik oleh cahaya pedang. Berani sekali kau. Melihat Ning Fan masih memiliki energi untuk melawan, Zhai Yonghui langsung meraung. Kemudian, dia cepat-cepat mengangkat tangannya, semburan kekuatan spiritual berkumpul di telapak tangannya, berubah menjadi kolom cahaya putih murni yang langsung menyerbu Ning Fan. Ini adalah konsentrasi tinggi dari kekuatan spiritual, yang hanya dapat dicapai di alam Sudodan, di mana penguasaan kekuatan spiritual seseorang sangat mendalam, yang memungkinkan gerakan ofensif seperti itu dapat dilakukan. Bab 1072. Alam Sudodan, hanya biasa saja. Kekuatan-kekuatan spiritual ini sangat mengerikan, kemanapun ia lewat, ia seakan mencair dan lenyap dalam sekejap. Sekejap mata, kolom kekuatan spiritual telah mencapai depan Ning Fan. Ning Fan tidak berani menganggapnya enteng dan segera mengayunkan pedang panjangnya, melontarkan cahaya pedang ke arah depan. Kedua kekuatan itu bertabrakan seketika, meledak dengan suara gemuruh yang dahsyat. Kekuatan liar tercurah ke segala arah, menghancurkan apapun yang ada di jalurnya. Tetua kedua, tetua ketiga, dan yang lainnya sudah kelelahan saat ini, hanya mampu mundur sedikit sebelum terhempas oleh kekuatan hantaman itu. Zai Anping yang cepat bereaksi telah merasakan ada yang tidak beres dan segera menarik diri, sehingga terhindar dari dampak. Seluruh lapangan berguncang, tanah berlapis batu hijau retak, memperlihatkan tanah berwarna coklat kekuningan di bawahnya. Pada saat kontak, Ning Fan merasakan kekuatan dahsyat dari kekuatan ini. Lebih kuat dari dirinya sendiri, tetapi tidak sampai pada titik kehancuran instan. Tetapi untuk menang, dia pastinya tidak bisa. Kalau saja dia bisa menerobos ke puncak pendirian fondasi, kekuatannya pasti sudah melampaui alam Sudodan. Alam Sudodan, biasa saja. Ning Fan mencibir dan terus memprovokasi. Untuk menjadi seorang pemimpin suatu sekte, pemikirannya tentu harus cermat. Meskipun Zhai Yonghui saat ini tampak marah, Ning Fan dapat dengan jelas merasakan bahwa pihak lain selalu menggunakan kekuatan spiritual untuk menghalangi rute pelariannya. Baru saja, dia mampu mengusir orang-orang, semua berkat keterlibatannya dengan tetua agung dan menarik perhatian Zhai Yonghui. Tentu saja, ada juga alasan mengapa Zhai Yonghui tidak ingin menghentikan mereka. Namun kini, karena hanya dirinya sendiri yang tersisa, seluruh perhatian Zhai Yonghui terpusat padanya. Jika dia tidak bisa memaksanya mengeluarkan seluruh kekuatannya, dia mungkin tidak akan bisa melarikan diri. Ning Fan tidak berniat bertarung sampai mati dengan Zhai Yonghui saat ini, dia bahkan belum mencapai tujuannya datang ke Kunlun, jadi bagaimana mungkin dia membiarkan dirinya terjerumus dalam bahaya di sini. Mendengar kata-kata Ning Fan, kemarahan Zhai Yonghui meningkat. Kali ini, dia memimpin orang-orang untuk mengepung Sekte Feiyu, mengira akan mudah untuk menangkapnya. Tetapi dia tidak menyangka orang ini, yang pada awalnya tidak dia anggap serius, tidak hanya membunuh dua tetua tetapi juga menyebabkan hampir semua pengikut sekte dan tetua lainnya mati atau terluka. Ada pula hubungan persaingan di antara 5 sekte besar, jika dia tidak bisa menangkap Ning Fan, sekte terbang abadi pasti akan sangat menderita. Saat itu, apakah mereka masih bisa berdiri di Kunlun masih menjadi pertanyaan. Bocah bodoh, sepertinya aku terlalu memberimu kepercayaan diri sebelumnya, membuatmu berpikir kau bisa menghadapi sekte abadi terbang. Hari ini, aku akan membuatmu mengerti. Apa yang memungkinkan 5 sekte besar berdiri di Kunlun? Zhai Yonghui sekali lagi merangsang kekuatan spiritual dalam tubuhnya, tetapi kali ini, kekuatan serangannya terasa beberapa kali lebih kuat. Teknik spiritual, pemusnahan 8 arah. Mendengar suara ini, pupil mata Ning Fan mengecil tajam. Dia pernah mendengar tentang teknik spiritual dari orang lain sebelumnya, tetapi tidak pernah tahu dengan jelas apa itu. Sekarang, melihat Zhai Yonghui menggunakan teknik spiritual dan serangannya menjadi jauh lebih kuat dalam sekejap, dia segera memahami maknanya. Teknik spiritual ini dianugerahkan oleh sosok agung itu, yang memungkinkan seranganku langsung meningkat 30%. Dengan tingkat kultivasimu saat ini, bersiaplah untuk menemui ajalmu dengan patuh. Melihat Ning Fan langsung ditekan oleh kekuatan spiritualnya sendiri, Zhai Yonghui menghela napas lega sambil tertawa terbahak-bahak. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya lagi, menggunakan teknik spiritual lainnya.
Meskipun menggunakan teknik spiritual menghabiskan banyak kekuatan spiritual, dia telah mencapai alam sudo dan dapat pulih dengan menyerap kekuatan spiritual di sekitarnya setelah beberapa saat. Ningfan berusaha keras untuk melawan kekuatan spiritual ini, tetapi kekuatan yang dikandungnya masih terus-menerus menghantamnya. Tepat pada saat itu, dari kejauhan, seberkas cahaya melintas dengan cepat. Mata Ningfan berbinar, mengabaikan kekuatan spiritual yang menyapu di depannya, dia mengulurkan tangan untuk menangkap seberkas cahaya. Waktu yang tepat. Dia menangkap cahaya itu, dan ternyata itu adalah pedang mini batu giok yang sebelumnya dia berikan kepada Su Qingcheng. Meskipun pedang panjang juga kuat, bagaimanapun juga, itu adalah artefak sihir yang pernah digunakan oleh ayahnya, dan Ningfan selalu merasakan kelambatan saat memegangnya. Saat pedang mini batu giok berada di tangan, dia langsung merasakan koneksi dengannya. Biarkan orang tua ini melihat apa yang mampu kita lakukan. Ningfan segera menyalurkan kekuatan spiritualnya ke pedang mini batu giok. Pedang mini batu giok menyambar keluar cahaya pedang yang menyilaukan, dan dari ujung pedang, seberkas energi pedang meletus, berbenturan dengan kekuatan Zai Yonghui dengan momentum yang tak terhentikan. Kekuatan spiritual langsung tersebar oleh energi pedang, yang menyebar melalui udara. Bagaimana ini bisa terjadi? Zai Yonghui tertegun dan agak bingung melihat pemandangan di hadapannya. Saat ini, dia hampir menggunakan 90% kekuatannya. Kultivator manapun di tahap pendirian fondasi akhir pasti akan musnah. Namun anak muda ini, dengan satu serangan pedang, telah membubarkan kekuatannya. Sekarang giliranku untuk bertindak. Ningfan menggeram pelan dan melompat, berubah menjadi bayangan yang menyerbu ke arah Zai Yonghui. Alis Zai Yonghui berkedut, dan dia menggertakkan giginya. Kau tidak tahu luasnya langit dan bumi, apakah kau benar-benar berpikir kau bisa mengalahkanku? Keduanya bertabrakan dengan hebat, kekuatan dahsyat mereka terus beriak dan meluas, dengan suara berat bergema di seluruh alun-alun. Hanya dalam beberapa puluh tarikan napas saja, mereka telah bertukar ratusan pukulan. Bab 1073. Akhirnya, aku telah menunggumu. Pada saat berikutnya, keduanya tiba-tiba terpisah. Tubuh Ningfan telah dipenuhi luka-luka yang banyak sekali, semuanya ganas dan mengerikan, darah mengalir keluar seperti sungai. Sebaliknya, Zai Yonghui, meski ia juga mengalami luka, lukanya jauh lebih ringan daripada Ningfan. Hanya saja karena kekuatan spiritualnya sangat terkuras, wajahnya tampak agak pucat. Apakah kau merasakannya dengan jelas? Inilah kekuatan sejati. Di hadapanku, orang sepertimu tak lebih dari seekor semut. Wajah Zai Yonghui menampakkan ekspresi bangga, tatapannya merendahkan saat dia menatap Ningfan, matanya dipenuhi dengan penghinaan. Ningfan mencibir dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu sendiri juga dalam kondisi yang menyedihkan, tapi kamu masih berani berkata seperti itu. Sepertinya apa yang ditinggalkan ayahku memang benar. Kunlun hanyalah sekelompok orang tak kompeten, berkarung anggur, dan berkarung beras, yang hanya tahu bersembunyi di sini dan menunggu kematian. Kata-katanya penuh provokasi, secara terbuka menghina semua orang dari Kunlun. Bajingan. Berani bahkan saat menghadapi kematian. Hari ini adalah kiamatmu. Sekalipun kau putra Ningpotian, tetap saja begitu. Tetua kedua dan tetua ketiga berteriak dengan marah secara bersamaan, mata mereka dipenuhi amarah yang hebat. Sikap Zai Yonghui tiba-tiba berubah muram, suaranya yang dingin berkata, sepertinya kau takkan meneteskan air mata sampai melihat peti mati itu. Hari ini, aku akan menceritakan bagaimana kita memburu Ningpotian dulu, meninggalkannya tanpa jalan ke surga dan tanpa pintu ke bumi. Gelombang cahaya terang muncul di matanya, kekuatan spiritual yang kuat berkumpul di antara tangannya dan dengan cepat mengembun menjadi pedang panjang. Pedang panjang itu sangat tajam. Ketajaman yang terpancar saat terbentuk saja seakan merobek ruang di sekitarnya. Mata Ningfan menjadi gelap, dan dia juga merasakan tekanan yang tak terlukiskan. Pedang ini, yang menghimpun seluruh kekuatan spiritual Zai Yonghui, jauh lebih kuat daripada serangan kekuatan penuhnya sendiri. Mati untukku. Zai Yonghui tak lagi menahan diri. Ia mengincar serangan penuh untuk menghancurkan Ningfan sepenuhnya. Bahkan jika Ningfan meninggal, dia masih bisa mengambil kembali jiwanya dan menggunakan teknik pencarian jiwa dari Sekte Abadi Terbang untuk menemukan posisi Ningpotian dari ingatan Ningfan. Pedang panjang itu bersiul, menyeret seekor naga uap putih yang berputar-putar bersamanya, dan ledakan sonik yang dahsyat itu bagaikan auman naga. Ningfan tampak tertegun, terpaku di tempatnya, dan tetap terdiam sepanjang acara. Baru ketika pedang panjang itu sampai padanya, dia tiba-tiba mendongak, senyum dingin muncul di wajahnya. Akhirnya, aku sudah menunggumu. Sambil berkata demikian, Ningfan dengan ganas mengangkat pedang mini batu giok, menuangkan kekuatan spiritual yang kuat ke dalamnya, dan menebasnya ke arah pedang panjang. Ledakan. Raungan memekakkan telinga meledak, tetapi Ningfan tidak menangkis pedang itu seperti yang dilakukannya sebelumnya. Sebaliknya,
Ia memanfaatkan sisa gaya tabrakan tersebut untuk mendorong dirinya mundur dengan cepat. Melihat pemandangan ini, pupil mata Zhai Yonghui mengecil, dan dia segera menyadari apa yang tengah terjadi. Sialan! Orang ini mencoba kabur. Dia segera memacu kekuatan spiritualnya, mencoba mengejar ketinggalan. Akan tetapi, kekuatan sisa dari tabrakan kedua kekuatan itu terlalu kuat, yang membuat kecepatan melarikan diri Ning Fan jauh melampaui ekspektasi mereka. Dalam sekejap, dia sudah berada puluhan meter jauhnya dari mereka. Saat aku kembali, itu akan menjadi saat kehancuran Sekte Abadi terbang. Ning Fan, di udara, mengarahkan senyum dingin ke arah Zhai Yonghui dan kemudian dengan cepat menghilang, tanpa keraguan sedikitpun. Melihat sosok Ning Fan yang semakin menjauh, ekspresi Zhai Yonghui berubah-ubah, tidak yakin. Dia tidak pernah menyangka akan terjerumus dalam rencana Ning Fan. Kalau dipikir-pikir lagi, kata-kata provokatif itu merupakan bagian yang direncanakan dari strategi pemuda ini. Tujuannya adalah untuk membuatnya menarik kembali semua kekuatan spiritualnya untuk menggunakan jurus terkuatnya, sehingga Ning Fan dapat mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Rencana kasar seperti itu seharusnya tidak menipunya. Zhai Yonghui melihat sekelilingnya, menyadari bahwa hanya orang-orang dari Sekte Terbang Abadi yang tersisa di Sekte Feiyu yang luas. Para pengikut Sekte Feiyu telah berpencar selama pertarungan mereka. Melihat para pengikut Sekte Terbang Abadi yang tewas dan terluka, amarah yang berkobar-berkobar dalam hatinya. Murid-murid Sekte Abadi Terbang, dengarkan perintahku. Berfokuslah pada Master Sekte Feiyu, segera cari ke segala arah. Temukan siapapun yang terkait dengan Sekte Feiyu dan jangan menunjukkan belas kasihan dalam membunuh mereka. Kemudian, dia melihat ke arah tetua kedua. Beritahu wakil ketua sekte, perintahkan dia untuk mengeluarkan perintah pencarian di Kunlun atas nama Sekte Abadi Terbang, dengan target ketua Sekte Feiyu. Dia tidak menekankan penyembunyian identitas Ning Fan, karena wakil Master Sekte tahu cara menyembunyikannya. Tak lama kemudian, ketika perintah pencarian Sekte Terbang Abadi menyebar ke seluruh Kunlun menjadi heboh. Perlu dicatat bahwa ini adalah perintah pencarian dari salah satu dari 5 sekte besar, dampaknya luar biasa, hampir memobilisasi seluruh Kunlun dalam perburuan. Sekarang, Ning Fan pada dasarnya berdiri melawan keseluruhan Kunlun. Dan hadiah yang ditawarkan oleh Sekte Terbang Abadi sangatlah besar, sebuah godaan yang tak tertahankan bagi sekte-sekte yang peringkatnya lebih rendah. Selama beberapa waktu, seluruh sekte Kunlun yang berperingkat rendah bergerak, mencari jejak Ning Fan dan rekan-rekannya kemana-mana. Mengapa Sekte Terbang Abadi secara khusus menargetkan Sekte Feiyu? Tidak yakin, mungkin ketua Sekte Feiyu menyinggung seseorang dari Sekte Terbang Abadi. Hei, aku beritahu kalian, ini sebenarnya karena lelang di Sekte Fuguang. Di jalan ramai yang dikuasai oleh Sekte Jinmu tingkat rendah, beberapa kultivator tengah mendiskusikan masalah ini. Begitu kultivator muda itu mengatakan hal itu segera menarik perhatian kultivator lainnya. Melihat semua mata tertuju padanya, sang kultivator muda tersenyum puas, mengangkat cangkirnya, dan berpose. Pada pelelangan itu, artefak ajaib Ningpotian muncul, dan saat itu, Master Sekte Feiyu sedang bertarung melawan Tuan Muda Sekte Flying Immortal. Pada akhirnya, Ketua Sekte Feiyu menang dengan kekuatan finansial. Tuan Muda Sekte Flying Immortal murka dan menyuruh orang-orang menyergap di jalan, hampir dibunuh oleh Ketua Sekte Feiyu sebagai pembalasan. Tuan Muda Sekte Feiyu sangat marah, lalu melapor kepada ayahnya, Zhai Yonghui, Ketua Sekte Feiyu, yang tidak tahan dengan penghinaan ini dan langsung memimpin para murid sekte untuk menghancurkan Sekte Feiyu. Sang kultivator muda berbicara dengan penuh penekanan dan jeda yang dramatis, memikat setiap orang seakan-akan dia telah menyaksikannya sendiri. Bab 1074. Keluarga dunia tersembunyi yang anonim. Para kultivator menghela napas, mengatakan bahwa ketua Sekte Feiyu benar-benar picik. Mengapa dia harus bersaing dengan Tuan Muda Sekte Flying Immortal untuk mendapatkan benda itu? Ngomong-ngomong, seluruh Kunlun sekarang sedang memburu ketua Sekte Feiyu. Di mana dia bersembunyi? Entahlah, tapi ketua sekte kami sudah mengirim orang. Apakah mereka bisa menemukannya atau tidak masih belum pasti. Namun, kudengar bahwa ketua Sekte Feiyu memiliki beberapa kaki tangan, wakil ketua sekte mereka, dan seorang tetua, yang tampaknya juga melarikan diri. Tentu saja. Kalau kita menemukannya, kita bisa menggunakannya untuk mengancam ketua Sekte Feiyu. Dia pasti akan muncul saat itu, kan? Di sudut kerumunan, Ning Fan, mengenakan jubah hitam, telah sepenuhnya menyembunyikan auranya dan diam-diam mendengarkan diskusi semua orang. Tepat saat dia hendak pergi, sebuah suara tiba-tiba menarik perhatiannya. Begini, ketua sekte kami memberiku sedikit informasi rahasia. Dia sudah menemukan keberadaan wakil ketua Sekte Feiyu. Mendengar kata-kata itu, para petani di sekitarnya menjadi bersemangat. Benarkah? Benarkah? Daois,
jika kau pergi menangkap mereka, kau harus membawa kami. Ya, Anda tidak bisa melupakan kami dengan kesempatan yang begitu bagus. Mereka tidak dapat disalahkan karena begitu antusias dengan hal ini, hadiah yang ditawarkan oleh Sekte Terbang Abadi sangatlah besar. Kultivator muda itu melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, jangan khawatir. Karena aku sudah menyebutkannya hari ini, aku pasti memikirkan kepentingan semua orang. Ia merendahkan suaranya dan berkata, bukan bermaksud menyembunyikannya, ketua sekte kami sudah memulai pencarian. Kalau kau tidak keberatan, kau boleh ikut denganku. Kalau kita berhasil menemukan mereka, akan ada manfaatnya untuk semua orang. Mendengar itu, semua orang menjadi bersemangat. Ini adalah kesempatan besar. Mungkin ini juga kesempatan untuk terhubung dengan Sekte Abadi Terbang, salah satu dari 5 sekte besar. Bukankah itu akan membuat jalur kultivasi mereka lebih lancar di masa depan? Namun, sang kultivator muda mengubah nadanya, meskipun demikian, kalian semua harus memahami bahwa kesempatan ini tidak datang kepada kita dengan mudah. Para petani berpengalaman, karena paham akan dunia selama bertahun-tahun, memahami makna di balik kata-kata petani muda itu dan mulai menawarkan keuntungan mereka sendiri sebagai gantinya. Namun, kultivator muda itu tampaknya tidak menipu mereka. Setelah menerima barang dari beberapa kultivator, ia berkata dengan nada serius, maaf, ketua sekte kami telah menginstruksikan untuk tidak mengundang terlalu banyak orang. Saya turut prihatin dengan kalian semua. Mendengar hal itu, para petani yang kehilangan kesempatan itu menunjukkan kekecewaannya. Namun, petani muda itu mempunyai reputasi yang baik di antara mereka, jadi tidak ada seorang pun yang curiga bahwa dia telah menipu mereka. Baiklah, rekan-rekan Taois, kita tidak perlu menunda lagi. Ayo berangkat sekarang, saya akan menjelaskan detailnya di perjalanan. Sang kultivator muda diam-diam merasa gembira. Sekte mereka kekurangan tenaga kerja, dan Master Sekte telah memberinya keuntungan untuk mencari bantuan tambahan. Sekarang, dengan merilis sedikit informasi orang dalam, dia dapat dengan mudah mendapatkan penghasilan tambahan dari para petani ini. Situasi yang saling menguntungkan, dia benar-benar jenius. Saat dia hendak memimpin kelompok itu pergi, sesosok tubuh tiba-tiba berdiri di depannya. Sahabat Tao, kudengar kau berencana mencari wakil ketua Sekte Feiyu. Bisakah kau mengajakku? Kultivator muda itu mengamati orang di depannya dan mengerutkan kening, rekan Taois, seperti yang kukatakan, kita sudah penuh. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, sebuah eliksir muncul di hadapannya. Daois, bantulah aku, kata kultivator itu dengan riang, aku sungguh tidak ingin melewatkan kesempatan baik ini. Sang kultivator muda bermaksud menolak, tetapi tatapannya tertuju pada eliksir, dan dia tidak dapat mengalihkan pandangan. Ramuan bermutu tinggi. Eliksir terbaik yang pernah dilihatnya di sekte itu hanya kelas menengah. Dengan sekali sentakan, sang kultivator muda menggenggam eliksir dan memanfaatkan momen itu dengan hangat menjabat tangan orang lain. Meskipun kapasitas kita sudah penuh, aku langsung merasa terhubung denganmu, sesama Taois. Ayo kita pergi bersama. Dia hendak menolak, tetapi sang Taois telah menawarkan terlalu banyak. Sosok ini tentu saja Ning Fan, yang telah mengubah penampilannya sesuai dengan metode yang tercatat dalam memori warisan, kultivator biasa tidak dapat mengenalinya. Setelah menentukan peserta, kelompok itu segera berangkat, mengikuti petani muda itu ke tempat tujuan. Dalam perjalanan, Ning Fan mengetahui bahwa kultivator muda ini bernama Xiang Yun, seorang kultivator biasa dari Sekte Jinmu. Memang, Sekte Jinmu telah menemukan keberadaan wakil Master Sekte Zhuang Peng, tetapi tempat itu tidak mudah dicari, atau dengan kata lain, tempat itu menyembunyikan banyak bahaya yang tidak diketahui. Orang-orang ini, alih-alih membantu pencarian, lebih seperti umpan meriam yang harus diselidiki untuk mencari bahaya. Taois Su, aku hanya memberitahumu tentang ini, jadi tolong jangan sebarkan berita itu. Xiang Yun merangkul bahu Ning Fan dengan ramah dan membisikkan peringatan ini. Dia juga dipengaruhi oleh ramuan kelas atas, lagi pula, seorang kultivator yang bisa dengan mudah mengeluarkan ramuan kelas atas pastilah bukan orang biasa. Berhenti sejenak, Xiang Yun bertanya ragu-ragu, Saudara Su, jika saya boleh bertanya, Anda berasal dari sekte mana? Sekarang, dengan semua sekte di Kunlun mencari orang-orang dari Sekte Feiyu, dia khawatir apakah pihak lain itu mungkin seseorang yang dikirim oleh sekte untuk mencegat mereka. Ning Fan teringat apa yang Zhuang Peng katakan kepadanya dan menjawab dengan riang, aku bukan anggota sekte manapun, melainkan keluarga tersembunyi yang tak disebutkan namanya. Sungguh tak layak disebut-sebut. Sebuah keluarga tersembunyi yang tidak disebutkan namanya. Xiang Yun tampak terguncang, dan pandangannya terhadap Ning Fan berubah. Tidak semua kultivator di Kunlun tergabung dalam sekte, banyak yang berasal dari garis keturunan keluarga. Meskipun keluarga-keluarga ini mungkin tidak sekuat 5 sekte besar, salah satu di antara mereka dapat bersaing dengan sekte tingkat menengah.
Bab 1075. Hutan Posuo. Setelah memastikan identitas Ning Fan, Xiang Yun menjadi lebih antusias. Seorang kultivator dari klan tersembunyi yang sedang dalam perjalanan, yang dapat dengan mudah mengeluarkan ramuan bermutu tinggi, berarti klan tersebut sangat kuat atau sangat mahir dalam alkimia. Tidak peduli kasus mana yang terjadi, menjalin hubungan baik dengannya akan sangat bermanfaat bagi diri sendiri. Saudara Xiang, kalau saja kita bisa menemukan wakil ketua sekte Feiyu, ketua sektemu tidak akan secara aktif mencari orang, kan? Demi menjilat Ning Fan, Xiang Yun ragu-ragu sejenak, lalu memutuskan untuk memberitahunya rencana Master Sekte. Saudara Su Cheng, kau harus merahasiakan ini untukku, oke? Tetaplah di sisiku, dan aku jamin tidak akan terjadi apa-apa. Nama palsu yang diberikan Ning Fan padanya adalah Su Cheng. Mendengar ini, Ning Fan mengangguk sambil tersenyum, kalau begitu, aku harus berterima kasih kepada saudara Xiang karena telah menjagaku. Ini sebenarnya pertama kalinya aku meninggalkan klan untuk bepergian sendirian, aku akan sangat membutuhkan bantuan dari saudara Xiang. Tidak masalah, aku, Xiang Yun, paling suka berteman. Kalau ada yang tidak kau mengerti, tanyakan saja padaku, Xiang Yun meyakinkan sambil menepuk dadanya. Tak lama kemudian rombongan itu sampai di tengah hutan lebat. Banyak kultivator yang telah mengubah ekspresi mereka saat mendarat. Kenapa di sini? Itu masuk akal, hanya dengan melarikan diri ke sini tidak akan ada yang mengikuti. Cih, wakil ketua sekte Feiyu ini benar-benar kejam. Melihat ini, Ning Fan bertanya dengan suara rendah, saudara Xiang, apa istimewanya tempat ini? Xiang Yun menjelaskan, tempat ini bernama Hutan Posuo. Mungkin tidak terlihat besar, tetapi begitu Anda masuk, Anda akan menyadari bahwa sebenarnya hutan ini 100 kali lebih besar daripada yang terlihat. Apakah itu satu-satunya alasan? Tentu saja tidak. Tempat ini disebut Posuo karena penuh dengan bahaya yang licik dan tak terduga. Konon, ada alam rahasia peninggalan para leluhur dari masa lampau. Namun, alam rahasia ini sangat berbahaya, dan para kultivator sering menghilang ke dalamnya, membuat semua orang waspada. Ning Fan menyipitkan matanya, mengamati hutan yang diselimuti kabut. Di dalam hutan ini, tampaknya ada suatu kekuatan aneh dan dahsyat. Ning Fan sebelumnya telah menggunakan serangan Zai Yonghui sebagai pengalih perhatian untuk melarikan diri dari sekte Feiyu dan ingin langsung mencari Swanger dan yang lainnya. Tanpa diduga, respon Zai Yonghui cepat, ia segera mengorganisasi pengikutnya untuk melakukan pencarian dengan jaring. Dia bahkan menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengunci Ning Fan dan mengejarnya secara langsung. Untuk mencegah Zai Yonghui menemukan Swanger dan yang lainnya dengan mengikutinya, Ning Fan tidak punya pilihan selain melarikan diri sendirian. Setelah menggunakan berbagai metode di sepanjang jalan, dia akhirnya menghindari pencarian Zai Yonghui, tetapi dia juga kehilangan kontak dengan Swanger dan yang lainnya. Memanfaatkan situasi tersebut, ia menggunakan teknik rahasia dari warisannya untuk mengubah penampilannya dan menemukan sekte terdekat yang berperingkat lebih rendah untuk mengumpulkan informasi. Tepat pada saat itu, dia bertemu Xiang Yun yang sedang membual kepada sekelompok petani di pinggir jalan dan dengan santai bergabung dengan timnya. Aku ingin tahu apakah wakil ketua sekte Zhuang Peng ada di sini, dan apakah yang lain akan bersamanya. Ning Fan lupa meninggalkan jejak kekuatan spiritual pada setiap orang, jadi setelah berpisah, mereka tidak dapat menemukan satu sama lain melalui penginderaan. Para pengikut sekte terbang abadi tersebar berdua dan bertiga di seluruh hutan. Ada juga banyak kultivator nakal yang mengikuti di belakang beberapa murid, sepertinya mereka telah direkrut seperti Ning Fan. Memanfaatkan fakta bahwa para kultivator lain belum sepenuhnya tiba, Ning Fan mengamati hutan lebat di hadapannya. Mengutip Xiang Yun, ukuran hutan ini jauh melampaui pandangan mereka saat ini, seolah-olah menyimpan dunia lain di dalamnya. Hutan itu diselimuti kabut tipis, dan saat Ning Fan mencoba menyelidiki dengan kekuatan spiritualnya, ia merasa kesulitan untuk memperluasnya. Rasanya seperti tenggelam ke dalam lumpur, setiap perluasan menemui perlawanan besar dan membutuhkan usaha yang besar. Kabut ini benar-benar dapat memengaruhi kekuatan spiritualku, sesuatu yang bahkan seseorang di alam sudo dan pun mustahil melakukannya. Rasa waspada langsung muncul di hati Ning Fan, hutan ini jelas bukan sekadar keberadaan biasa. Faktanya, dari reaksi sekte Jinmu, masalahnya menjadi jelas. Hadiah yang diberikan oleh sekte terbang abadi cukup besar untuk mengangkat derajat sekte manapun yang berperingkat lebih rendah. Tanpa adanya keharusan, siapakah yang mau berbagi kesempatan menguntungkan seperti itu dengan orang lain? Sekitar setengah jam kemudian, tampaknya semua orang telah tiba. Ketua sekte Jinmu, dengan kedua tangan terlipat di belakang punggungnya, mendekat di hadapan semua orang, tatapannya menyapu mereka. Tuan-tuan, saya yakin semua orang sudah jelas tentang tujuan kedatangan kami hari ini, jadi saya harap dalam pencarian berikutnya, semua orang dapat mengerahkan upaya lebih.
Selama kita menemukan wakil ketua Sekte Feiyu, imbalan apapun yang ditawarkan Sekte Terbang Abadi, aku, ketua Sekte, akan membaginya dengan rekan kultivator yang menemukannya. Mendengar ini, napas semua orang menjadi lebih berat. Awalnya, mereka tidak menanggapi masalah ini dengan serius, sebenarnya, mereka hanya disewa untuk melakukan suatu pekerjaan. Sekalipun ada pahala yang besar, kecil kemungkinan mereka akan menikmatinya. Tetapi kenyataan bahwa ketua Sekte Jinmu bersedia berbagi hadiah Sekte Terbang Abadi dengan mereka benar-benar di luar dugaan. Yakinlah, kami akan memberikan segalanya. Beraninya Sekte Feiyu menyinggung Sekte Abadi Terbang, mereka pantas dihukum oleh semua orang. Kekayaan yang begitu besar, tentu saja, adalah milik kita untuk diperoleh. Bukan hanya para kultivator nakal yang disewa, bahkan para kultivator dari Sekte Jinmu pun bersemangat penuh semangat. Selanjutnya, di bawah pimpinan Master Sekte Jinmu, semua orang mulai menjelajah ke kedalaman hutan lebat. Di belakang setiap pengikut Sekte Jinmu diikuti para kultivator yang telah mereka rekrut. Semua orang harus berhati-hati. Hutan Posuo ini menyembunyikan banyak bahaya, dan jika Anda tidak berhati-hati, Anda mungkin terjerumus ke salah satunya. Xiang Yun memimpin jalan di depan, memegang kompas, tampaknya mengenali arahnya. Untuk merebut Zhuang Peng, mereka telah membuat banyak persiapan untuk memastikan mereka tidak tersesat di hutan Posuo. Bab 1076. Menemukan wakil Master Sekte Zhuang Peng. Menurut apa yang dikatakannya, kabut putih di hutan Posuo secara bertahap akan memikat para petani, menyebabkan mereka kehilangan jalan. Bahkan mereka yang telah mencapai tahap pendirian fondasi akhir tidak dapat menemukan jalan yang benar melaluinya. Namun, Master Sekte Jinmu telah menghabiskan waktu lama menjelajah dan akhirnya berhasil meneliti artefak ajaib yang dapat menemukan arah di hutan Posuo. Semua orang harus tetap dekat denganku. Kalau kau tersesat di hutan Posuo, kau mungkin takkan pernah menemukan jalan keluar. Saat kata-katanya itu diucapkan, Ning Fan tiba-tiba menyipitkan matanya dan tiba-tiba menarik Xiang Yun, yang berjalan di depan, kembali ke sisinya. Suara mendesing. Saat berikutnya, ledakan cahaya pedang yang dahsyat menyapu secara horizontal dan mendarat tepat di depan Xiang Yun. Retakan yang dalam langsung muncul di tanah, dan pepohonan di sekitarnya hancur oleh kekuatan yang terkandung dalam cahaya pedang. Xiang Yun berkeringat deras dan wajahnya pucat, kalau saja Ning Fan tidak menariknya, dia pasti akan terbelah oleh cahaya pedang itu. Terima kasih, Saudara Su. Setelah sadar kembali, Xiang Yun segera bangkit untuk mengucapkan terima kasih kepada Ning Fan. Ning Fan melambaikan tangannya dan menatap ke langit, agak tidak baik bagimu untuk menyerang begitu tiba-tiba. Di hadapan mereka berdiri sebuah pohon besar, yang mana 3 orang hampir tidak dapat memeluknya, dan seorang petani muda berpakaian putih dan membawa pedang panjang menatap ke bawah dengan angkuh. Kamu dari Sekte Jinmu, kan? Wakil ketua Sekte Zhuang Peng telah diambil alih oleh Sekte Tisi kami, kamu boleh kembali sekarang. Mendengar ini, wajah Xiang Yun sedikit berubah. Ini adalah wilayah Sekte Jinmu kami, kapan giliranmu untuk mengambil alih? Tidak yakin. Sang kultivator berbaju putih melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh dan mencibir, kalau begitu, kemarilah dan coba. Ning Fan menoleh ke Xiang Yun, siapa orang ini? Xiang Yun menggertakkan giginya dan menjawab, dia dari sekte menengah di dekat sini. Kekuatan mereka hanya sedikit lebih baik dari kita, tapi mereka telah mencuri dari kita dengan memanfaatkan status mereka. Heh, bagaimana kalau merampokmu? Apa kau tidak tahu kalau yang lemah seharusnya dipukul? Kultivator berbaju putih itu berkata dengan nada meremehkan, sebagai sekte tingkat rendah, Sekte Jinmu seharusnya patuh pada aturan kami. Saat dia berbicara, aura kuatnya tiba-tiba meledak, menunjukkan bahwa dia adalah seorang kultivator di alam pendirian fondasi. Merasakan aura yang terpancar dari pria itu, wajah semua orang berubah warna. Orang terkuat yang hadir adalah Xiang Yun, yang berada di puncak tahap pemurnian Qi, dan yang lainnya bahkan kurang mampu daripadanya. Hanya sekelompok semut. Beraninya kalian bersaing dengan sekte Tisi kami untuk mendapatkan orang itu benar-benar bodoh. Sebelum dia dapat menyelesaikan kalimatnya, Ning Fan tiba-tiba melompat dan menghantam wajah kultivator berbaju putih itu dengan semburan kekuatan spiritual yang dahsyat. Dengan suara teredam, sang penanam berpakaian putih jatuh dari udara, menghantam tanah dengan keras, pingsan karena pukulan tersebut. Ayo pergi. Setelah menangani situasi tersebut, Ning Fan melanjutkan seolah-olah tidak terjadi apa-apa, terus maju lebih jauh ke dalam hutan Posuo. Para kultivator di belakangnya saling bertukar pandang, sekilas ketakutan muncul di mata mereka saat menatap Ning Fan. Bagaimana orang ini bisa begitu kuat? Namun Xiang Yun, dengan kegembiraan di wajahnya, melangkah maju dan meraih bahu Ning Fan, Saudara Su, aku tidak tahu kultivasimu begitu kuat. Dia merasa lebih bersemangat saat memikirkan tentang memiliki sekutu yang kuat di sisinya.
Dengan bantuan seperti itu, menangkap wakil ketua sekte Zhuang Peng pastinya akan sangat mudah. Ning Fan dengan acuh tak acuh bersenandung sebagai tanggapan, tidak memasukkan kata-katanya ke dalam hati. Setelah berjalan beberapa langkah, dia tiba-tiba merasakan ada yang tidak beres dan tiba-tiba berbalik untuk kembali ke arah kultivator berpakaian putih itu, yang sedang berjongkok dan memeriksa tubuhnya. Melihat tindakan Ning Fan, yang lain tidak langsung pergi tetapi berdiri menunggu. Tak lama kemudian, Ning Fan menemukan liontin giok berbentuk unik di pelukan kultivator berpakaian putih itu. Liontin ini menyerupai kunci, tetapi kepala kuncinya sangat unik, sehingga sulit membayangkan jenis kunci apa yang cocok dengannya. Ning Fan mengerutkan kening, "Saudara Xiang, apakah Anda pernah melihat kunci yang cocok dengan desain ini?" Xiang Yun mencondongkan tubuh, mengamati kunci giok, lalu menggelengkan kepalanya setelah berpikir sejenak, "Aku belum pernah melihat yang seperti ini, desain kepala kunci ini terlalu aneh." Setelah bertanya-tanya pada petani lain namun tidak ada yang mengenalinya. Melihat tidak seorang pun mengetahui asal-usul barang itu, Ning Fan tidak terlalu memikirkannya dan menyimpan kunci giok di cincin Qiankun miliknya. Dia menemukan kunci giok terutama karena kultivator berpakaian putih itu memancarkan kekuatan yang berbeda. Ning Fan merasakan kesamaan antara kekuatan ini dan kekuatan yang ada di kedalaman hutan. Saat kelompok itu bergerak semakin dalam ke hutan, mereka segera mencapai kedalamannya. Saudara Su. Yang lain telah menemukan jejak Zhuang Peng dan anak buahnya. Tiba-tiba, Xiang Yun mengencangkan cengkramannya pada token giok transmisinya, mendongak, dan berteriak kegirangan. "Ayo pergi!" Tanpa sepatah kata pun, Ning Fan segera memimpin rombongan menuju tujuan yang diarahkan oleh Xiang Yun. Tak lama kemudian, terdengar keributan di depan. "Zhuang Peng, menyerahlah sekarang. Hari ini, seluruh sekte Jinmu sedang beraksi, apakah kau masih berpikir kau bisa melarikan diri? Jika kamu tidak menyerah sekarang, hari ini akan menjadi tanggal kematianmu." Di tengah ada Zhuang Peng, Tan Xi, Qian Hong. Di sekeliling mereka terdapat murid-murid sekte Jinmu, menangkap ketua sekte, wakil ketua sekte, tetua, dan lain-lain yang terus-menerus menyerang. Secara logika, dengan kultivasi mereka, mereka bisa saja lolos. Namun mereka telah terluka parah oleh sekte abadi terbang sebelumnya, telah melarikan diri jauh-jauh ke sini, dan tidak mempunyai waktu untuk beristirahat atau bahkan menyerap energi spiritual untuk berkultivasi. Kini mereka dikepung lagi, tentu saja kekurangan kekuatan dan hanya mampu bertahan. Kalau saja tidak ada bantuan Ning Fan sebelumnya yang telah meningkatkan kultivasi mereka, mereka pasti sudah tertangkap. Bab 1077. Dia adalah Master Sekte Feiyu. Sekte Jinmu berani menangkapku. Wakil ketua sekte Zhuang Peng menggertakkan giginya dan berkata, "Biar ku katakan, saat ketua sekte kami tiba, kalian semua akan mati." Tanpa disadari, Zhuang Peng telah sepenuhnya menganggap Ning Fan sebagai andalannya. Mendengar ini, ketua sekte Jinmu tertawa terbahak-bahak, dengan bangga berkata, "Lelucon apa ini? Di mana ketua sektemu? Aku belum pernah melihatnya. Jangan kira aku tidak tahu." Para ahli top dari sekte abadi terbang semuanya telah dimobilisasi, memasang jebakan di Kunlun, tinggal menunggu kemunculan master sektemu. Saat dia muncul, tibalah waktunya untuk mati. Kau masih berharap dia datang dan menyelamatkanmu? Kau benar-benar delusi. Ekspresi Zhuang Peng berubah-ubah, dia tidak menyadari aktivitas sekte abadi terbang tetapi, sayangnya, dia dan orang-orangnya tidak dapat membantu saat ini dan hanya bisa menaruh harapan pada Ning Fan. Tetapi memikirkan situasi saat ini di Kunlun, Zhuang Peng tidak punya harapan bahwa Ning Fan akan datang menyelamatkannya. Barangkali, sang master sekte sendiri kini dalam bahaya. Sementara itu, Xiang Yun bersama Ning Fan dan yang lainnya bergegas menghampiri. "Ayo, kita masuk bersama. Setelah kita menangkap Zhuang Peng, kita bisa berbagi hadiahnya." Xiang Yun menarik Ning Fan dan bergegas menyerbu ke depan. Sebelum dia bisa melangkah jauh, Ning Fan menariknya kembali. "Saudara Xiang, saya rasa Anda orang baik, jadi Anda tinggallah di sini dan istirahatlah. Saya akan mengurusnya." Ketika Xiang Yun mendengar kata-kata Ning Fan, dia mengira Ning Fan khawatir dirinya akan terluka, dan dia pun merasa sangat tersentuh. "Kakak Su, aku tidak menyangka kau begitu mengkhawatirkanku. Setelah ini, aku harus menjadi saudara angkat denganmu, Saudara Su." Ning Fan, membelakanginya, melambaikan tangannya lalu melompat, menyerbu langsung ke arah Zhuang Peng dan kelompoknya. Kemudian, Xiang Yun menyaksikan pemandangan yang paling tidak dapat dipercaya dalam hidupnya. Dia melihat Saudara Su, yang kepadanya dia menaruh harapan besar, melompat dan melayangkan pukulan langsung ke arah master sekte mereka sendiri. Ledakan. Saat berikutnya, kekuatan spiritual yang dahsyat meledak dengan dahsyat, menghantam master sekte mereka dengan keras. Tanpa waktu untuk membela diri, sang master sekte terpental jauh dan terbang langsung ke dalam hutan lebat.
Adegan ini benar-benar mengejutkan semua petani yang hadir. Apa yang sedang terjadi? Bukankah dia pembantu yang kita pekerjakan? Tidak, apa kau khawatir tentang itu? Ketua sekte langsung terhempas. Para kultivator di sekitar menatap Ning Fan, benar-benar bingung dengan apa yang baru saja terjadi. Xiang Yun juga membuka mulutnya lebar-lebar, matanya dipenuhi keterkejutan, hampir tidak mempercayai matanya sendiri. Apa situasi ini? Bukankah saudara seorang murid dari keluarga terpencil? Apakah dia punya dendam terhadap master sekte kita? Seketika, di bawah tatapan semua orang, Ning Fan melangkah menuju Zhuang Peng dan yang lainnya. Terima kasih, adik muda, atas bantuanmu. Zhuang Peng membungkuk hormat kepada Ning Fan, lalu menggelengkan kepalanya, tapi kau harus segera pergi. Kita sudah diburu oleh sekte abadi terbang. Menyelamatkan kita sama saja dengan menyinggung mereka. Ning Fan tersenyum kecut dan melepas penyamarannya, ini aku. Aku hanya mengubah penampilanku. Guru sekte. Ketiganya tersentak kaget, lalu wajah mereka berseri-seri karena gembira, dan hati mereka lega. Sekarang, dengan kehadiran Ning Fan, yang telah menjadi pilar dukungan mereka, tampaknya apapun yang terjadi, semuanya dapat diselesaikan dengan mudah. Jadi itu dia. Orang ini adalah Master Sekte Feiyu. Sialan. Dia benar-benar menyusup ke barisan kita. Kerumunan itu tercengang, tidak menyangka bahwa target nomor satu yang dikejar oleh Sekte Abadi terbang berbaur di antara mereka. Xiang Yun juga ternganga, matanya dipenuhi kengerian. Dia tidak pernah membayangkan bahwa saudara Su, yang ingin disumpah menjadi saudaranya, ternyata adalah Master Sekte Feiyu. Ning Fan menyerahkan beberapa pil penyembuh kepada Zhuang Peng dan kelompoknya, lalu berbalik menghadap kerumunan dan berkata dengan tegas, sekarang aku bisa menawarkan kalian kesempatan. Selama kalian bersedia menyerah, aku bisa mengampuni nyawa kalian. Menghadapi ancaman Ning Fan, seluruh hutan menjadi sunyi senyap, tidak ada seorang pun yang berani berbicara lebih dulu. Tepat pada saat itu, suara gemuruh tiba-tiba terdengar dari hutan. Sialan! Siapa yang begitu berani dan tak tahu apa-apa tentang surga, berani menyergapku? Secara berurutan, Master Sekte Jinmu bangkit ke udara dan menyerbu dari hutan dengan kekuatan yang mengancam, tatapannya dingin menyapu kerumunan. Dia sangat marah. Sebagai Master Sekte dari Sekte Jinmu, meskipun hanya dari sekte tingkat rendah, dia tetap merupakan sosok yang agung di mata para kultivator biasa. Penggarap tanah mana yang melihatnya tidak memperlihatkan rasa hormat sebesar-besarnya, tidak berani memperlihatkan kelalaian sedikit pun. Dan sekarang seseorang berani menyergapnya. Itu sama saja dengan mencari kematian. Xiang Yun menelan ludah dengan gugup, hendak berbicara, tetapi tiba-tiba teringat adegan Ning Fan menyelamatkannya. Dia ragu sejenak, lalu menelan kembali kata-kata yang hendak diucapkannya. Master Sekte. Itu dia. Dia adalah Master Sekte Feiyu. Dia tidak berbicara, tetapi murid-murid yang lain berbicara, mengingatkan dengan suara keras. Mendengar ini, Master Sekte Jinmu terkejut, lalu berbalik menatap Ning Fan. Setelah mencocokkan gambaran keduanya dalam benaknya, hati Master Sekte Jinmu melonjak kegirangan, dan dia tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Rasanya seperti mencari jarum di tumpukan jerami dengan mudah. Aku mencarimu kemana-mana, dan sekarang kau ada di depan pintu rumahku. Para murid Sekte Jinmu, bersiaplah. Tangkap orang ini, dan setiap murid akan naik satu tingkat. Selain itu, para kultivator yang tersebar dan bergabung dalam penyisiran ini dapat memilih satu benda dari brankas harta karun Sekte Jinmu kita. Bab 1078. Musuh sejati. Untuk menangkap Ning Fan, ketua Sekte Jinmu konon telah menginvestasikan sejumlah besar harta benda. Meskipun dia tidak tahu pasti sejauh mana kekuatan Ning Fan, fakta bahwa Ning Fan telah lolos dari kejaran Flying Immortal Sect sudah cukup untuk membuatnya waspada. Ketika semua orang mendengar janji dari Master Sekte Jinmu, napas mereka menjadi lebih berat. Selain hadiah besar yang diberikan Flying Immortal Sect, hadiah yang diberikan Jinmu Sect terlalu menggoda untuk mereka tolak. Dengan jumlah kita sebanyak itu, apakah kita benar-benar perlu takut padanya? Benar sekali. Kita akan mengeroyoknya dan menjatuhkannya dalam hitungan menit. Konon, anak ini menyelamatkan anggota sektenya dengan kekuatannya sendiri, tapi aku ingin melihat seberapa mampu dia. Sekte Flying Immortal tidak pernah mengungkapkan rincian pengepungan terhadap Sekte Feiyu sebelumnya, jadi sekarang dunia luar mengira bahwa Ning Fan tidak pernah sebanding dengan Sekte Flying Immortal sejak awal. Hal ini menyebabkan mereka kurang waspada saat melihat Ning Fan, hanya ada keserakahan di hati mereka terhadap hadiah tersebut. Kalian semua, mundur. Ning Fan memberi isyarat kepada wakil ketua Sekte Zhuang Peng dan yang lainnya untuk mundur, sambil melindungi mereka dengan penghalang kekuatan spiritual. Ia kemudian menghadapi kerumunan sendirian. Aku memberimu satu kesempatan terakhir. Jika kau pergi sekarang, aku bisa mengampuni nyawamu, kata Ning Fan acuh tak acuh.
Dia tidak memiliki kebencian yang mendalam terhadap orang-orang ini, jadi dia tidak ingin menciptakan pertumpahan darah di sini. Musuh sejatinya adalah Flying Immortal Sect, 5 sekte besar Kunlun. Sayangnya, orang-orang mengabaikan kata-kata Ning Fan dan terus mendekat. Kalian tidak tahu seberapa tinggi langit atau seberapa dalam bumi. Seekor anjing liar berani mengancam kita. Tidak dapat menahan kegembiraannya, seorang kultivator melompat ke udara dan melancarkan pukulan ke arah Ning Fan. Kekuatan spiritual berkumpul di tinjunya, membentuk badai menderu yang diledakkannya dengan ganas. Ning Fan bahkan tidak mau repot-repot menatapnya, hanya menamparnya. Dengan suara keras, sang penggarap terlempar ke belakang dan menghantam keras hutan lebat itu. Semua orang menoleh, hanya melihat sang petani tergeletak di tanah, terluka parah dan sama sekali tidak sadarkan diri. Mendesis. Semua penonton menghirup udara dingin. Dia adalah seorang kultivator di alam pemurnian Qi, namun dia pingsan hanya dengan satu tamparan dari pria ini. Berapa tingkat kultivasi Master Sekte Feiyu ini? Rekan-rekan Taois, mari kita serang bersama. Benar sekali. Sekuat apapun orang ini, dia tidak akan bisa menghadapi kita semua. Turunkan dia. Saat para kultivator terkemuka berseru dan mengangkat tangan mereka, yang lain menjadi bersemangat lagi, melambaikan tangan mereka dan menggunakan berbagai teknik pamungkas untuk menyerbu Ning Fan. Melihat peringatannya tidak berpengaruh, Ning Fan menggelengkan kepalanya dan mendesah. Karena kau mencari kematian, jangan salahkan aku. Serangkaian serangan kuat membombardir tubuh Ning Fan. Dalam sekejap, debu beterbangan dan suara gemuruh pelan meledak. Serangan kolektif itu sangat kuat, hampir menghancurkan lahan hutan. Apakah orang ini sudah mati? Tidak tahu, aku tidak bisa merasakan kehadirannya. Ya, dia pasti terluka parah, kan? Bercanda sebentar, bagaimana mungkin serangan gabungan yang dilakukan oleh begitu banyak orang tidak ada gunanya? Saat mereka berdiskusi, suara dingin dan acuh tak acuh tiba-tiba terdengar dari tengah debu. Hanya itu saja yang kamu punya. Suara mendesing. Hembusan angin bertiup kencang, seketika itu juga debu dan asap berhamburan kemana-mana. Ning Fan berdiri tegak di tengah hutan, tanpa noda, seolah-olah dia tidak terpengaruh. Adegan ini benar-benar mengejutkan semua orang. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia bahkan tidak tergores sedikit pun. Lelucon apa ini? Apa dia manusia? Jumlah mereka sangat banyak, lebih dari 100, dan saat mereka menggabungkan kekuatan mereka tidak kalah dahsyat dibandingkan kekuatan di puncak alam pendirian yayasan, jika tidak sebanding dengan alam Sudodan. Sekalipun Ning Fan sangat kuat, bukankah dia baru saja berada di puncak alam pendirian fondasi? Terlebih lagi, pesan dari Flying Immortal Sect adalah bahwa Master Sekte Feiyu Sect ini hanya berada di tahap pendirian fondasi akhir. Dia berhasil menahan serangan gabungan mereka dan keluar tanpa goresan sedikit pun. Percobaan seekor semut untuk menggoyang pohon bukanlah sesuatu yang menggelikan. Yang menggelikan adalah mengetahui bahwa Anda sedang menggoyang pohon, tetapi tetap memilih untuk melakukannya. Ning Fan melangkah maju perlahan, kekuatan spiritual mengalir dalam dirinya, berkumpul menjadi sinar pedang spiritual di telapak tangannya. Dengan teriakan rendah dari Ning Fan, sinar pedang tiba-tiba membelah langit, berkelok-kelok dan berputar-putar sebelum hampir menjadi seberkas cahaya. Sebelum seorang pun dapat bereaksi, cahaya itu telah menyerbu kerumunan. Puci, 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 puci. Suara bilah pedang yang menusuk daging terdengar, dan setiap kali terdengar suara, seorang kultivator tumbang. Beberapa tidak dapat menahan kekuatan sinar pedang dan terkoyak. Lagi pula, sebagian besar kultivator yang datang ke sini sesungguhnya berada pada tahap pemurnian Qi, dan hanya sedikit yang berada pada tahap pendirian fondasi. Menghadapi serangan Ning Fan, mereka seperti orang biasa yang tidak berdaya. Dalam waktu singkat, Ning Fan menarik sinar pedangnya, meninggalkan apa yang telah menjadi medan perang di depannya. Sejumlah besar petani tergeletak di tanah, darah mereka hampir membasahi tanah, dan aroma darah yang pekat memenuhi udara. Meskipun dia telah mengendalikan serangannya, masih banyak kultivator yang terbunuh langsung oleh sinar pedang. Ketua Sekte Jinmu yang menyaksikan kejadian ini merasa sedikit kewalahan dan mengutuk Sekte Flying Immortal dalam hatinya. Brengsek. Saat mereka mengumumkan hadiahnya, tidak bisakah mereka setidaknya menjelaskan kekuatan targetnya? Bab 1079. Arai Larangan. Rencana awal Master Sekte Huangbu dari Sekte Jinmu sederhana saja. Karena Ning Fan adalah Master Sekte Feiyu dan sedang dikejar oleh Sekte Flying Immortal, kekuatannya tentu tidak terlalu mengesankan. Dia pernah mendengar nama Sekte Feiyu. Master Sekte mereka berada pada tahap pendirian fondasi akhir yang terbaik. Adapun bagaimana ia berhasil lolos dari kejaran Master Sekte Flying Immortal Sect, menurut Master Sekte Jinmu, sebagian besar berkat keberuntungan dan beberapa trik cerdik yang membuatnya bisa bertahan hidup. Jadi, jika dia bertemu orang ini, dia bisa dengan mudah memanggil murid-muridnya untuk menekannya.
Tetapi pada saat ini, kekuatan yang ditunjukkan Ning Fan agak melampaui harapannya. Secara adil, Huang Gu mengakui bahwa ia dapat mencapai hal yang sama. Namun hal itu tentu tidak dapat dilakukan dengan mudah oleh Master Sekte Fei Yu yang bahkan tidak terengah-engah setelah gerakannya. Master Sekte Fei Yu, beraninya kau muncul di hadapanku, apalagi berani membantai murid-murid Sekte Jin Wuku. Wajahnya berubah menjadi biru besi, dengan mata yang dipenuhi amarah yang membuncah. Meskipun membesarkan murid-murid ini tidak menghabiskan terlalu banyak sumber daya, dan merekrut murid-murid baru tidak akan memakan banyak waktu. Membiarkan Ning Fan membunuh mereka di depannya sama saja dengan tamparan di wajahnya. Berani sekali kau mencariku, kau juga cukup berani. Ning Fan menarik pedangnya, tatapannya sedingin es saat dia menatap Huang Gu. Dia sudah menganggap wakil Master Sekte Zhuang Peng sebagai miliknya, dan melihat luka-luka di tubuhnya, dia tidak dapat menahan amarahnya. Rupanya kau menjadi sangat sombong, merasa kuat karena berhasil lolos dari Master Sekte Flying Immortal. Hari ini, aku akan menjelaskannya kepadamu dengan jelas. Kau hanyalah Master Sekte dari Sekte tingkat rendah, dan di bawah bimbinganku, Sekte Jinmu hampir mencapai tingkat menjadi Sekte tingkat menengah. Kultivasiku bahkan sudah mendekati puncak tahap pembentukan fondasi, hanya selangkah lagi dari puncak. Membunuhmu hanya masalah sepele. Mendengar ini, Ning Fan melambaikan tangannya dan mencibir dengan dingin. Baiklah, mari kita lihat seberapa sombongnya dirimu. Para penonton yang melihat kejadian itu pun segera berhamburan agar tidak semakin terdampak bentrokan antara keduanya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana dia bisa menjadi Master Sekte Fei Yu? Xiang Yun masih belum bisa melupakan keterkejutannya, dia membiarkan para pengikut Sekte Jinmu menariknya kembali. Tak lama kemudian, area luas di hutan pun dibersihkan, hanya menyisakan Huang Gu dan Ning Fan. Anak muda, aku bisa memberimu kesempatan. Asal kau bersedia menyerah dengan damai, aku bisa mengampuni nyawamu. Huang Gu masih mempertahankan sikap merendahkan, tatapannya penuh dengan penghinaan. Sebagai tokoh teratas di sekte peringkat bawah, dia memiliki harga diri tersendiri. Sekte seperti Sekte Fei Yu, yang tidak penting di matanya, tidak pernah berarti baginya. Namun, Ning Fan tidak menanggapinya, sebaliknya, ia melepaskan gelombang kekuatan spiritual. Serangan diam-diam. Huang Gu dengan mudah menghilangkan kekuatan spiritual dengan lambaian tangannya, sambil mencibir dingin, dengan serangan seperti itu, kau pikir kau bisa menyergapku, bukankah kau terlalu meremehkanku? Namun, setelah kekuatan spiritual tersebar, ia tidak langsung lenyap, melainkan tersebar di tanah seperti sinar cahaya. Kemudian, sinar-sinar cahaya itu membumbung tinggi ke angkasa, berputar-putar dan meliuk-liuk, membentuk formasi kompleks dan padat yang menyelimuti semua orang di dalamnya. Apakah ini susunan larangan? Apakah dia ingin menjebak kita semua di sini? Apakah dia sudah gila? Apakah dia berniat menghadapi kita sendirian? Kerumunan orang memandang formasi di langit, mata mereka terbelalak karena tak percaya. Huang Gu juga mengejek, wah, selera makanmu rupanya tinggi sekali. Apa kau membentuk formasi ini karena khawatir ada yang membocorkan informasi? Benar, kata Ning Fan acuh tak acuh, sekarang, aku juga bisa memberimu kesempatan. Jika kau bersedia menyerah, aku bisa mengampuni nyawamu. Hahaha, lelucon. Aku sudah mendominasi sekte ini selama bertahun-tahun, hanya denganmu, Master Sekte Fei Yu, apa yang bisa kau lakukan padaku? Huang Gu tertawa terbahak-bahak, mengabaikan sepenuhnya perkataan Ning Fan. Hanya formasi belaka, aku akan mengampuni nyawamu sejenak dan membiarkanmu melihat sendiri bagaimana aku menghancurkan formasi ini dalam sekejap jariku. Kekuatan spiritual yang agung berkumpul di sekelilingnya, Huang Si menyerang dengan telapak tangan, kekuatan spiritual yang dahsyat menyatu menjadi jejak telapak tangan, menggelegar ke arah Ning Fan. Hanya permainan anak-anak, tidak layak disebut. Mulut Ning Fan melengkung membentuk seringai dingin, lalu menyerang dengan telapak tangan. Seperti yang diharapkan dari Master Sekte kami. Para pengikut Sekte Jinmu yang masih hidup bersorak dan bertepuk tangan. Saat berikutnya, suara acuh tak acuh muncul dari debu. Dengan kemampuan setingkat ini, kau masih ingin membunuhku. Master Sekte Huang, sepertinya kami telah meremehkanmu. Kemudian, angin kencang bertiup, menyebarkan debu di sekitarnya, menampakkan sosok Ning Fan. Dia tampak bersih tanpa noda, tak sehelai rambut pun yang aneh, dan sama sekali tidak terpengaruh. Berasal dari Kunlun, kekuatannya sudah sedikit lebih lemah daripada kekuatannya sendiri, dan bahkan dengan kekuatan penuh, tidak mungkin bisa melukainya. Ekspresi Huang Gu berubah sedikit, alisnya dipenuhi dengan kesungguhan. Dia tidak membuang kata-kata dengan Ning Fan dan langsung mendesak kekuatan spiritualnya lagi, melancarkan serangan lain. Itu lagi-lagi serangan yang dibentuk oleh kekuatan spiritual, hanya saja kali ini jauh lebih kuat. Saat melesat lewat, ia menghancurkan semua yang ada di dekatnya.
Para pengikut di alam pemurnian Qi bahkan tidak dapat menstabilkan pendirian mereka dalam menghadapi kekuatan tahap pendirian fondasi. Sepertinya kamu sudah kehabisan akal. Ningfan mendengus dingin dan langsung menghadapi serangan itu. Ledakan. Bagaimana ini mungkin? Huanggu menatap Ningfan dengan tak percaya, matanya dipenuhi keheranan. Itu adalah serangan berkekuatan penuh, namun pria ini dengan mudah menghancurkannya. Bab 1080. Duduk di sumur dan melihat langit. Kekuatan ini. Merasakan ki pedang menyerbu ke arahnya, pupil mata Huanggu menyusut tajam, matanya dipenuhi rasa takut yang hebat. Tanpa ragu sedikit pun, dia mengangkat kedua tangannya, mengumpulkan kekuatan spiritual di depannya untuk membentuk perisai spiritual. Puff! Pedang ki menghantam tubuh Huanggu tanpa hambatan, kekuatan spiritual yang dahsyat meledak keluar, tanpa ampun merobek dagingnya. Dalam sekejap mata, sejumlah luka dalam yang menampakkan tulang menutupi Huanggu, darah mengucur deras. Ini tidak mungkin. Bagaimana kau bisa jauh lebih kuat dariku? Wajah Huanggu dipenuhi ketidakpercayaan, hampir tidak dapat mempercayai matanya sendiri. Bukankah kita semua master sekte dari sekte tingkat rendah? Kenapa orang ini begitu kuat? Para petani di sekitarnya juga tercengang, menatap keduanya dengan tak percaya. Kalian hanyalah katak di dasar sumur, yang tidak menyadari luasnya dunia, ujar Ningfan acuh tak acuh. Huanggu, mendengar kata-kata tenang ini, merasa kata-kata itu dipenuhi dengan ejekan yang sangat dalam. Matanya langsung berubah merah darah, dan ia menggeram pelan. Kekuatan spiritual yang dahsyat mengalir deras dari tubuhnya, menyembuhkan luka-lukanya hampir seketika. Kemudian, dia membentuk pedang panjang dengan kedua tangannya, aura tangguhnya menyebar ke segala arah. Mundurlah, orang ini pasti sedang merencanakan perlawanan terakhir yang nekat. Merasakan aura dahsyat yang terpancar dari Huanggu, Ningfan memberi isyarat kepada wakil ketua sekte Zhuang Peng dan yang lainnya untuk mundur guna menghindari dampaknya. Wah, aku ingin melihat seberapa hebat kemampuanmu sebenarnya. Huanggu, giginya terkatup dan wajahnya muram, dikelilingi oleh kekuatan spiritual yang kuat. Tepat saat kekuatan ini mencapai puncaknya, dia tiba-tiba berbalik dan berlari menuju batas formasi. Pergerakannya luar biasa cepat, membuat semua orang lengah, bahkan Ningfan pun terkejut. Bodoh! Kau pikir aku akan bergulat denganmu di sini sampai mati? Begitu aku melaporkan ini ke Sekte Abadi Terbang, kau pasti sudah mati. Dari pertemuan singkat mereka, Huanggu telah menyadari kekuatan Ningfan yang luar biasa, jauh melampaui kekuatannya sendiri. Dilihat dari kekuatan yang ditunjukkannya, dia sudah sebanding dengan seseorang di puncak pendirian yayasan. Mengandalkan kultivasinya sendiri, membunuh Ningfan, atau bahkan menandinginya, tampaknya sangat tidak mungkin. Daripada terlibat dalam pertarungan hidup dan mati di sini, lebih baik segera memberitahu Master Sekte Flying Immortal. Setelah 5 sekte besar mengambil tindakan, menekan orang ini akan mudah. Hahaha. Nak, kau tak bisa menghentikanku. Tunggu saja ajalmu. Sambil tertawa keras, Huanggu langsung menuju formasi. Master Sekte, hentikan dia cepat. Kita tidak bisa membiarkannya lolos. Kalau tidak, kita akan mendapat masalah besar. Wakil Master Sekte Zhuang Peng dan yang lainnya berteriak panik. Akan tetapi, Ningfan tidak bereaksi apa-apa, hanya melihat Huanggu yang menjauh sambil melambaikan tangannya dengan tenang. Saat berikutnya, suara teredam terdengar saat Huanggu bertabrakan langsung dengan formasi. Tanah bergetar, dan hantaman kuat membuat Huanggu terpental ke belakang dan jatuh terbanting ke tanah. Kepalanya berdarah, penglihatannya gelap dan kabur. Adapun formasi, tidak terganggu sedikit pun. Bagaimana ini bisa terjadi? Setelah beberapa saat, Huanggu terhuyung berdiri dari tanah, benar-benar bingung. Bukankah dia baru saja menyerang dengan sekuat tenaga, namun formasi itu tidak bergeming. Lelucon macam apa ini? Orang ini baru berada di tahap pendirian fondasi akhir, namun bukan hanya kekuatannya yang hebat, bahkan penguasaannya terhadap formasi juga sangat tinggi. Mustahil. Sebelum dia bisa bertindak lebih jauh, Ningfan melompat ke depan dan mencengkeram bagian belakang lehernya, mengangkatnya dengan kuat. Tangkap yang lainnya juga, Ningfan menoleh dan berkata kepada wakil ketua sekte Zhuang Peng dan yang lainnya. Memahami perintah itu, mereka segera mengumpulkan semua petani yang masih hidup. Dengan Ningfan yang telah menunjukkan kekuatannya yang hebat, tak seorang pun berani melawan, semuanya patuh dikepung oleh wakil master sekte Zhuang Peng. Setelah menyaksikan pertunjukan kekuatan Ningfan, mereka melupakan semua pikiran untuk melarikan diri. Jika master sekte mereka sendiri tidak sebanding, apa yang dapat dilakukan murid-murid biasa ini? Ningfan memberikan setiap orang jejak kekuatan spiritualnya sebelum menyebarkan formasi. Sekarang, kekuatan spiritualku ada di dalam diri kalian masing-masing. Jika ada di antara kalian yang berani berpikir sebaliknya,
kepala kalian akan langsung meledak. Semua terdiam bagaikan orang mati, mengangguk-angguk terus-menerus. Mereka dapat merasakan gelombang kekuatan spiritual berputar di dalam diri mereka, tampaknya siap meledak hanya dengan satu pikiran. Setelah menyelesaikan semuanya, Ning Fan mengeluarkan jarum perak dan mulai merawat wakil Master Sekte Zhuang Peng dan yang lainnya. Mereka telah melarikan diri dari Sekte Feiyu, dan para tetua telah mengejar mereka hingga hampir mati, terutama wakil Master Sekte Zhuang Peng yang hampir meninggal. Meskipun mereka baru saja meminum eliksir, luka-lukanya masih tertahan untuk sementara, dan tidak banyak menunjukkan perbaikan. Duduklah bersila, aku akan mentraktirmu. Ning Fan mengeluarkan jarum perak dari cincin Qiankunnya dan memulai perawatan. Sekitar setengah jam kemudian, perawatannya selesai, dan Ning Fan menghela napas, lalu memberi mereka beberapa eliksir lagi. Setelah menyelesaikan semua ini, Ning Fan mengalihkan tatapan dinginnya ke arah Huang Gu. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.